Gambar apa itu teh? Chef. Chef Kenal Juna, gak? Pak. Chef Juna ya. Nah, karena kan marak-maraknya sedang ada kompetisi Master Chef ya. Nggak tahu Bapak kepikirannya langsung ke sini ya. Jadi apa namanya? Untuk mengawali pengantar statistika ini adalah Bapak awali dengan apa namanya? Gambar ini. Sebelum Bapak jelaskan lebih jauh nih, ini Bapak tunjukkan lagi untuk gambar-gambar selanjutnya ya. Nah, kira-kira apa sih kaitannya atau hubungannya Bapak menampilkan gambar ini dengan statistika? Coba kira-kira ada yang bisa menebak gak arahnya kemana nih Bapak? Ada Mungkin maksudnya chef ngolah makanan gitu. ya? Naila Kalau bisa diulangi misalkan di gimana? statistika kan ngolah data. Mungkin maksudnya chef tuh ngolah makanan, kalau di statistika ngolah Heeh. data. Benar ya, Naila ya. Jadi kita kaitkan kalau misalnya di statistika kan mengolah data. Nah, di sini ada salah satu contoh chef yang sedang mengolah makanan, mencicipi makanan ya. Nah, ini masih ada kaitannya. Karena data itu tidak hanya orang, tidak hanya barang, tidak hanya uang, tidak hanya apa gitu ya. Ini pun masuk data ya, semua yang bisa ditulis informasinya itu adalah data. Bagus ya, Naila tadi ya berpendapat. Oke, benar sekali yang dikatakan Naila ya. Jadi gini, Bapak mau tanya ya, eh, apakah gitu ya pemerintah benar-benar mencatat secara keseluruhan data di rumah sakit bahwa angka COVID itu misalkan untuk hari Kamis 5 Agustus itu misalkan ada 1.000 pasien gitu ya. Nah, tidak semua kan kalau misalnya untuk di Indonesia ya. Nah, tidak semua, mungkin ada yang apa namanya tercatatnya itu hanya sampai duhur misalkan waktunya. Kemudian nanti setelah duhur itu ada pasien lain gitu ya yang datang, atau mungkin pasien yang sudah ada sudah tercatat bisa jadi langsung pulang gitu ya. Nah, jadi di sini pencatatan di sini tidak semua nanti data yang ditampilkan oleh pemerintah itu misalkan hari Kamis itu ada 1.000 pasien yang positif COVID gitu ya. Padahal sebenarnya setelah dihitung sampai ke jam 12 malam itu ternyata angka menunjukkan pasien COVID itu ada sekitar 2.000. Nah, tapi di awal menyebutkan data itu 1.000. Nah, jadi di sini jadi tidak harus semuanya ya untuk mencatat data itu, untuk menganalisis data itu. Jadi cukup sampelnya. Sampel itu apa ya? Bagiannya ya, bagian dari keseluruhan. Nah, begitupun ini seorang chef juga ya. Kalau misalkan seorang chef mengolah makanan, membuat makanan gitu ya, suatu hidangan, kan tidak mungkin untuk mencicipi, memastikan rasanya itu sudah pas, wanginya udah pas, kematangannya sudah pas. Tidak harus kan mencicipinya langsung semangkok gitu, langsung harus dihabiskan semua, enggak selalu kan. Tapi seorang chef itu bisa memperkirakan suatu masakan yang dia hidangkan, yang dia buat itu sudah pas atau belum dengan cara mencicipi itu. Lihat, mencicipinya aja apa kan ini teh masakan apa sih namanya? Daging atau apa ya? Ya anggaplah itu daging ya. Anggaplah itu daging, kan chef nggak makan dagingnya kan di sana ya. Tapi makan bumbunya di sana ya mungkin ya. Kuahnya mungkin ya. Nah, itu. Jadi dia hanya mencicipi sampelnya saja, bagian dari hidangannya. Jadi tidak semua dia cicipi. Nah, setelah dia cicipi sedikit, oh rasanya pas, ya udah, dia yakin itu bisa dihidangkan. Ngerti maksud Bapak gak? Nah, Pak Sufian, ngerti gak maksud Bapak? Sufian, ngerti? Ngerti, Pak. Oke, ngerti ya. Oke, setidaknya ngerti. Bapak tanya Supian aja sebagai sampel ya. Ngerti, oh berarti mudah-mudahan yang lainnya juga ngerti. Oke ya. Langsung ke ini ya. Ada definisi, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dan harus kita kenal ya di statistika itu. Jadi yang pertama, pengertian dasar statistika itu seperti yang kemarin yang disampaikan oleh Naila ya mungkin ya, berkaitan dengan data katanya. Nah, ini adalah pengertian secara utuhnya. Jadi ada dua ya, ada istilah yang berbeda di sini. Ada statistika, ada statistik, ya kan? Ilmu statistika. Nah, bedanya apa? Nah, bisa mungkin coba dibacakan ya supaya Bapak kedengaran suaranya sama Ihsan. San, dibacakan coba pengertian statistika dan statistik, Mangga. Pengertian statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data,
penganalisisannya dan penarikan dan kesimpulan berdasarkan data dan hasil penganalisaan yang dilakukan. Statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan atau melukiskan suatu masalah. Oke. Pertama katanya statistika itu, ingatnya gini aja, pokoknya kan tentang data ya. Statistika itu berarti prosesnya itu dari pengumpulan, setelah dikumpulkan diolah, setelah diolah itu dianalisis, setelah dianalisis itu ditarik kesimpulannya. Jadi pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan suatu data. Gitu aja secara sederhananya. Tapi kalau statistik, dia kumpulan data. Coba kalian bisa gak mencari perbedaan? Kira-kira perbedaan statistika dan statistiknya itu apa? Terletak di mana perbedaannya? Yang non-bilangan bukan, Pak? Iya, yang itu non-bilangan, itu di statistik ya. Terus? Oke, ada yang mau berpendapat? Nah, jadi bedanya seperti ini anak-anak. Jadi statistika itu adalah tadi ya, jadi caranya, cara mengumpulkan, cara mengolah, cara menganalisis, dan cara menarik kesimpulan. Itu statistika. Tapi kalau statistik itu adalah datanya, kumpulan datanya. Ya, jadi semisal cara mengumpulkan data itu adalah misalnya dengan cara mendaftar gitu ya. Kalian wawancara juga bisa menanyakan, misalkan mau tanya umur 12 IPS 1 misalkan ya. Nanya Ihsan berapa umurnya sekarang, Nafa berapa umurnya sekarang. Itu kan proses ya, cara pencatatan di sana, pengumpulan data. Kemudian kalau mau cari tahu rata-rata umurnya kelas 12 IPS 1 berarti ya diolah dengan cara menghitung rata-ratanya. Kemudian rata-ratanya ternyata misalkan umurnya itu di angka 17 tahun misalkan. Nah, itu dianalisis ya. 17 tahun itu apakah memang mayoritas atau misalnya minoritas ya. Kemudian tarik kesimpulannya gitu. Nah, itu ya, itu caranya. Tapi kalau statistik udah berupa datanya. Jadi kumpulan data, daftar nama beserta nomor beserta umur kalian itu dinamakan statistik. Jelas ya perbedaannya ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada lagi beberapa istilah lain di statistika ya. Nah, ini kita kenalan dulu karena memang harus tahu istilah-istilah dulu ya sebelum kita mengolah atau menghitung ke arah matematikanya ya. Oke, ini. Ada yang namanya data atau data statistik ya. Ini sama saja sih sebenarnya seperti yang statistik tadi, bahwa data atau data statistik itu adalah, mangga dibaca sama Nafa. Data atau data statistik adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dapat berupa bilangan yang disebut data kuantitatif atau berupa kategori atribut, seperti rusak, baik, berhasil, gagal yang disebut dengan data kualitatif. Nah, gitu ya. Ada data di sini ya. Ya, data itu ya kumpulan keterangan atau informasi ya terkait suatu data tadi, benda dan sebagainya. Ada dua katanya, bisa dikategorikan dua. Ada yang namanya kualitatif, ada yang namanya kuantitatif. Iya kan? Ya, bedanya apa? Kalau kuantitatif itu datanya itu berupa apa tadi katanya? Bilangan ya. Berupa bilangan. Jadi menggunakan angka biasanya ya. Kalau misalkan data statistik itu berupa angka. Jadi semisal tadi kan rata-rata umur kalian, kemudian rata-rata kenaikan COVID, ya kan, persentase mungkin kalian peluang masuk SNPTN. Nah, itu datanya kalau ada yang angka-angka atau bilangan itu namanya kuantitatif. Tapi ada lagi kategori yang kedua, itu kualitatif. Kualitatif itu berasal dari kata kualitas anak-anak. Yang namanya kualitas kan berarti nggak bisa diukur dengan angka ya. Sebenarnya ya untuk kualitas ya. Karena itu kalau kualitas rasanya menurut Bapak itu relatif ya. Bisa jadi mungkin menurut Nafa HP-nya itu sudah rusak gitu ya. Tapi menurut Naila, karena Naila hanya menggunakan telepon saja untuk HP-nya, bisa jadi yang dianggap rusak oleh Nafa itu Naila tidak katakan rusak.
Ngerti ya maksud berapa ya? Jadi untuk kualitatif itu kategorinya tidak berupa bilangan, tapi bisa dikategorikan rusak, baik gitu ya, berhasil, gagal dan sebagainya. Nih, kalau misalkan dalam sekolah nih kalian di kelas misalkan ya dalam pencatatan statistik itu juga ada anak-anak ternyata atau dalam penilaian nih kan ada penilaian sikap, keterampilan sama apa satu lagi pengetahuan. Nah, itu bisa dikategorikan menurut kalian yang mana yang termasuk data kualitatif, yang mana yang termasuk data kuantitatif untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan. Coba. Pengetahuan sama keterampilan kuantitatif. Kalau Aha. sikap kualitatif. Dilihat dari mana, Nafa? Bisa menyimpulkan seperti itu. Kan kalau pengetahuan sama keterampilan mah pakai angka, Pak. Gitu benar ya, nilainya pakai angka. Tapi kalau sikap? Pakai kayak sikapnya baik, kayak gimana gitu. Benar, sikapnya baik. Gitu ya. Nah, itu ya, benar yang dikatakan oleh Nafa. Berarti bisa ya membedakan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Oke, kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini ada yang istilah namanya populasi. Bukan polusi ya, hati-hati. Biasanya kalian suka selintas baca, polusi bacanya. Ini populasi. Populasi itu adalah keseluruhan objek yang diteliti. Jadi keseluruhan. Kalau populasi secara keseluruhan. Tidak boleh ada yang terlewat. Tidak boleh ada yang terskip. Ya, secara keseluruhan itu adalah populasi. Ya, contohnya seperti apa sih populasi ini? Seperti ini ya. Populasi siswa-siswi SMA PGI 1 Bandung memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kualitatif kuantitatif yang ini? Kualitatif, benar. Karena dengan deskripsi ya atau dengan istilah kata-kata. Populasi siswa-siswi SMA PGI 1 Bandung memiliki motivasi atau minat belajar matematika. Nah, ini ya populasi contohnya. Nah, nanti Bapak akan tanya ya setelah kita tahu yang sampel. Kalau sampel apa, Pak? Nih, kalau sampel itu adalah bagian anggota populasi yang benar-benar diamati dan diteliti. Ya, contohnya apa? Nih, kalau yang dari nomor 1 kan populasinya itu adalah siswa-siswi SMA PGI 1 memiliki kedisiplinan yang tinggi. Berarti sampelnya apa? Sampelnya itu adalah peneliti hanya mengambil 10 siswa atau siswi dari tiap kelas untuk diteliti terkait kedisiplinannya. Gitu ya. Kan nggak mungkin ya diteliti satu-satu gitu ya, kedisiplinan gitu kan. Nah, kalau dalam data statistik tadi seperti Chef Juna tadi hanya cukup mencicipi, hanya cukup mengambil sampel saja untuk mengetahui terkait kedisiplinan. Jadi bisa mewakili semuanya apabila memang setiap kelasnya ada perwakilan di sini berapa 10 siswa gitu ya untuk diteliti. Ini yang namanya sampel anak-anak. Kemudian bagaimana dengan sampel yang nomor 2? Ini juga sama nomor 2 ya. Sampel kelas 12 IPA 1 dan 12 IPS 1 misalkan akan diteliti motivasi atau minat belajar matematikanya. Itu sampel ya. Oke, nah itu ya. Nah kemudian coba kalian kategorikan yang mana yang termasuk sampel, yang mana yang termasuk populasi ya. Misalkan seperti ini. Apa ya? Kelas siswa-siswi SMA, siswa-siswi kelas 12 IPS 1 kegemarannya itu adalah olahraga misalkan. Ya, kelas berapa tadi? Kelas 12 IPS 1 kegemarannya itu adalah olahraga. Kemudian ya, Nafa dan Naila ya apa namanya? Kegemarannya juga itu adalah olahraga gitu ya. Nah, kira-kira yang mana yang termasuk populasi, yang mana yang termasuk sampel? Populasi mah sok Oke, gak apa-apa. Ayo, sahala. Yang pertama populasi, yang kedua sampel. Nah, yang pertama teh yang mana? Bisa diceritakan lagi? Yang itu yang kelas 12 IPS 1. Itu Mempunyai populasinya. Nah, yang Nafa sama Naila itu sampel. Nah, gitu. Ya, sip. 12 IPS 1 bisa jadi sampel ketika memang yang ditelitinya adalah siswa-siswi SMA PGI 1 Bandung. Siswa-siswi SMA PGI 1 Bandung bisa jadi sampel ketika yang diteliti populasinya itu adalah siswa-siswi se-Jawa Barat. Siswa-siswi se-Jawa Barat bisa jadi sampel apabila yang ditelitinya itu adalah siswa-siswi nasional se-Indonesia.
Dan se-Indonesia bisa jadi sampel ketika ditelitinya itu adalah dunia atau internasional. Paham maksud Bapak? Paham ya? Nah itu ya. Oke, berarti kalian sudah bisa membedakan apa itu populasi, apa itu sampel. Oke? Understand? Sip, kita lanjutkan. Nah ini ya. Ini sembari mengulang kembali apa-apa yang sudah kita pelajari di SMP ya terkait statistika ini. Karena memang di SMA ini yang harus kita pelajari itu adalah bukan data tunggal, tapi data berkelompok nantinya ya. Nah, tapi Bapak mau mengingatkan kembali untuk menuju ke data berkelompok, kalian harus ingat kembali tentang data-data pengolahan data tunggal ya. Nah, dalam statistika ada yang namanya penyajian data. Nah, penyajian data itu seperti apa? Jadi kan kalian melihat data kan tidak hanya seperti absen ya. Kalau absen kan ini hanya nama, kemudian absen tanggal berapa gitu ya kalau absen. Tidak hanya seperti itu, penyajian data beragam, banyak sekali macamnya anak-anak. Seperti mungkin kalian menemui kalau misalkan dalam melihat naik turunnya suatu angka COVID kan bisa jadi disampaikannya itu atau disajikannya dalam bentuk diagram, diagram garis, diagram batang, kemudian bisa jadi diagram lingkaran. Pernah kan kalian lihat ya data-data seperti itu ya? Nah itu yang dinamakan dengan penyajian data anak-anak. Nah kita lihat ya contoh-contohnya nih. Contoh diagram batang. Seperti apa sih diagram batang? Coba bayangkan dulu diagram batang yang kalian pelajari seperti apa. Nah, sesuai gak dengan yang kalian bayangkan? Nah ini contoh dari diagram batang. Ya, contohnya sebaran data COVID-19 Kota Bandung berdasarkan usia. Nah, diagram batang itu apa namanya? Itunya itu jadi kayak persegi panjang ya. Persegi panjang di sana tuh kan. Persegi panjang ke atas gitu ya. Nah, itu batang berupa batang gitu ya. Kalian ngerti gak maksudnya data ini? Coba. Gimana maksudnya tuh? Ada yang bisa menjelaskan sampel aja satu misalkan maksud dari data sebaran data COVID. Kalian bisa membacanya nggak kalau melihat data seperti ini? Coba perwakilan siapa? Yang lain deh selain Naila, Nafa, Sufian ya. Coba yang lain kasih kesempatan. Siapa yang mau coba baca salah satu data yang tersaji dalam diagram batang ini? Bapak minta Rao deh. Rao coba gimana Rao membacanya? Satu aja, Pak. Satu aja, coba gimana? Yang umur 5 tahun, jumlah ODP-nya itu ada 400 lebih. Jumlah PDP-nya ada 200, dan jumlah positifnya ada berapa tuh? Sedikit. Dikit ya, ada tapi dikit ya. Oke, sip. Nah itu ya, berarti Rao bisa ini. Nah tadi Rao bukan yang 5 tahun Rao ya, itu kan ada rentan di sana, 0 sampai 5 ya. Berarti menyebutkannya yang berusia 0 sampai 5 tahun gitu ya. Nah tadi bagus kata Rao ya, yang ODP katanya lebih dari 400, karena di sana tidak tahu angka pastinya berapa Rao ya. 400 berapa gitu ya. Tadi bener Rao ya. Jadi lebih dari 400. Kemudian tadi kata Rao yang PDP jumlahnya itu mencapai 200. Ya memang karena itu pas berada di garis 200 ya. Dan tadi yang positif itu ada beberapa orang lebih dari 0 ya gitu dan nggak tahu angkanya berapa ya. Sip, Rao, mantap ya. Seperti itu anak-anak cara membacanya. Gampang kan untuk penyajian data diagram batang. Oke, ada lagi di sini data seperti ini. Ini namanya diagram garis anak-anak. Data COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Nah, coba ya, ini Jawa Barat. Kalau Jawa Barat kan terlalu banyak datanya, sehingga mungkin memilih penyajian datanya itu adalah dengan menggunakan diagram garis. Oke, coba yang lainnya, yang bisa membaca diagram data COVID-19 Provinsi Jawa Barat ini. Selain yang tadi sudah pernah menjawab ya, kalau bisa. Siapa yang mau coba? Kalau nggak ada, Bapak mau minta Mazaya. Mazaya coba baca contoh aja salah satu yang kamu lihat di data sana. Data COVID tanggal 26, 3.300, terus turun tanggal 27 ke berapa itu? 29. Lebih ya? Ya. Terus? Tanggal 28 turun ke 2.400 lebih. Lebih ya. Oke, sip.
Mantap, Mas Zaya ya. Nah, seperti itu. Gampang kan? Walaupun memang, apa sih? Maksudnya ini datanya kan. Tapi ketika kita udah baca judulnya apa dan lihat angkanya, oh maksudnya itu seperti ini gitu ya. Sip, Mas Zaya sudah membuktikannya, sudah bisa membaca datanya. Oke, mantap. Kemudian di sini ada juga contoh diagram lingkaran ya. Nah, coba siapa yang bisa membaca diagram lingkaran ini? Mangga, siapa yang mau coba? Nah gitu sama Bapak mah gitu ya, nyantai aja. Dan gak usah takut juga. Silakan yang mau coba siapa? Oke, Atalah deh boleh, Atalah di unmute. Atalah coba baca dia berdasarkan diagram lingkaran. Apa yang kamu dapatkan informasi di sana? Total yang positif ada 6.314 orang. Untuk total orang yang kasus aktifnya di diagram lingkarannya ada 39,45%. Kalau jumlahnya ada 2.491 orang. Untuk yang sembuhnya ada 57,25%. Yang kalau untuk jumlahnya ada 3.615 orang dan untuk yang meninggal ada 3,29%. Atau bisa jumlah orang yang meninggalnya ada 208 orang. Mantap Atalah ya, bagus sekali. Bapak sangat apresiasi ke Atalah ya. Kenapa Atalah enggak baca dulu yang kasus aktif ya? Tadi kan kalian menyimak gak? Pertama Atalah itu membacanya yang total positif. Karena memang kita harus mengetahui dulu total positifnya berapa gitu ya, 6.314, sehingga kita bisa tahu membaginya. Oh, dari 6.314 itu kasus yang aktif itu presentasenya 39,45, yang sembuh itu 57,25 dan yang meninggal itu 3,29%. Dan untuk angka pastinya itu yang di bawah yang disampaikan Atalah ya. Bagus Atalah ya, sesuai dengan harapan Bapak. Oke, kemudian di sini ada lagi gerbang tol ya. Tol Pasteur ya, iya nggak sih, ini zaman kapan ya? Apakah masih seperti ini gerbang tol Pasteur? Oke ya. Nah ini ada di sini beberapa penyajian data tabel ya, disajikan dengan cara tabel di sini ya. Tabel berikut merupakan data mengenai banyak kendaraan yang melalui suatu jalan tol selama 24 jam. Dari jam 12 sampai jam 6 itu banyak kendaraannya sekian, sekian, sekian gitu ya. Ini mah gampang ya untuk membacanya. Oke. Kemudian, banyak kendaraan yang melalui suatu jalan selama 24 jam. Nah, dari data tabel yang tadi, sebenarnya semua data itu bisa disajikan ke berbagai penyajian data anak-anak. Jadi tidak hanya tabel, yang dari tabel bisa jadi kita buat jadi diagram batang, yang dari diagram batang kita bisa jadi buat diagram garis. Pokoknya sesuai dengan kebutuhannya biasanya ya. Nah, seperti yang ini kan. Data kendaraan yang melalui suatu jalan tol itu bisa diubah anak-anak ke dalam sajian lain, itu diagram batang seperti itu ya, bisa ya. Nah itu ini bisa juga tuh kan jadi diagram garis ya dengan data yang sama anak-anak ya. Kemudian ini ada tabel juga. Nah bisa lah ya untuk memperoleh presentase mah kalian ya, seperti yang tadi kan. Bentar Bapak ulang lagi ke yang Atalah tadi ya. Nah ke yang ini, Pak dari mana sih dapatnya persentase yang ini? Gampang kan? Coba Bapak mau tanya deh, gimana cara menentukan dapat angka 57,25%? Perhitungannya seperti apa menurut kalian? Dari data yang ada. Gimana cara ngitungnya? Sehingga dapat 57,25. Salma gimana Salma, menurut Salma cara ngitungnya? Salma. Yang total positif dibagi sama kebalik mungkin. Oh, ya. Kebalik ya. Coba. Yang mana? Yang sembuh tuh, yang sembuh. Oh ya. Yang sembuh. Yang sembuh berapa angkanya? Oh ya. Ya kan? Yang sembuh kan. Gimana? Yang sembuh dibagi, ya benar ya Bu. Lupa. Yang sembuh dibagi total. Dibagi total yang positif. Dikali
dikali 100%. Nah, gitu. Coba kita buktikan ya. Kalian keluarkan kalkulator kalian. Coba lakukan perhitungan yang disampaikan oleh Salma tadi. Benar nggak nanti hasilnya itu 57,25%. 3.615 dibagi 6.314 dikali 100. Coba, ada yang sudah ngitung pakai kalkulator belum? Coba, karena Bapak menyampaikan nggak cuman PPT gini ya, harus ada bukti. Bener nggak perhitungannya sekian gitu. Kita harus membuktikannya. Ada yang sudah pakai kalkulator? Bener, Pak. Nah, coba siapa nih? Bener ya? Siapa? Coba tampilkan ke ini siapa yang sudah. Itu ya, Andi Putra ya. Bener ya? 57,25 berapa kesananya ya, tapi dibulatkan ya. Bener kan? Berarti 57,25. Sip, seperti itu ya cara menentukan persentase. Jadi yang ingin diketahuinya berapa, yang sembuh kemudian dibagi dengan total. Selalu dibagi dengan total. Jangan kebalik tadi ya. Siapa tadi tuh? Siapa tadi tuh? Salma ya. Salma ya, jangan kebalik ya. Jadi yang total itu sebagai pembaginya. Oke, mantap anak-anak. Itu ya penyajian data tunggal. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Untuk mengetes sejauh mana kalian sudah memahami atau mengingat kembali terkait ini nih data ini, cara menentukan mean atau rata-rata, median, kuartil bawah, kuartil atas, modus. Coba ya. Nah, kita sama-sama saja ya. Ini enggak dilakukan secara individu. Bapak belum ada penilaian ya, belum ada penilaian di sini. Kita coba karena judulnya itu adalah mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Jadi Bapak ingin tahu di antara kalian apakah ada yang masih ingat? Ya mudah-mudahan semuanya ingat ya. Bagaimana cara menentukan mean, median, kuartil bawah, kuartil atas, dan modus dari nilai ujian satu mata pelajaran diberikan pada tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Frekuensi itu ini ya, frekuensi itu jadi banyaknya. Jadi semisal yang mendapatkan nilai 5 itu ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 6 itu ada 5 orang. Ngerti ya maksud Bapak ya? Nah, coba. Yang paling gampang dulu aja deh yang nomor 5. Modusnya kira-kira berapa? 8. 8 ya. Naila katanya modusnya 8. Dari mana taunya modusnya 8 Naila? Soalnya frekuensinya 8 tuh yang paling banyak, ada 6. Gitu ya. Karena memang definisi modus tersendiri adalah frekuensi yang paling banyak atau nilai mungkin yang pernah kalian sering dengar nilai yang paling sering muncul gitu ya. Gitu kan. Nah, di sini yang paling banyak mendapatkan nilai yang sama itu adalah 6 orang, yaitu nilainya berapa? 8. Benar ya Naila ya. Dan hati-hati suka ada yang ketuker. Jadi bukan 8 modusnya, ada yang bilang 6. Nah, itu salah kalau 6 ya. Kalau 6 itu frekuensinya, tapi di sini datanya, nilainya yang ditanyakan. Jadi modusnya itu adalah 8. Gitu ya, Naila ya. Nah, berkaitan dengan modus, coba Bapak mau tanya dulu. Antara 1, 2, ini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka ini modusnya berapa? 1 dan 2. Bener Sufian tadi ya. 1 dan 2 katanya. Ya. Karena modus itu anak-anak tidak hanya cuma 1. Ya, mungkin di antara kalian masih ada yang berpikir, wah modus itu nilai yang sering muncul ya. Selalu 1. Tidak, benar tadi kata Sufian ya. Jadi modusnya dari data ini adalah 1 dan berapa? 1 dan 2. Karena di sini nilai yang paling banyak sering muncul itu adalah 2 kan. Banyaknya ada 2. Yaitu angka berapa aja? 1 ada 2, 2 ada 2. Ya, jadi 1 dan 2. Ya, gitu ya. Semisal Bapak tambah lagi nih, berarti di sini ada 0,3. Berarti modusnya berubah. Jadi berapa aja? 1, 2 dan 3. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Dan 3, benar. Tapi semisal Bapak tambah lagi nih, di sini angka 4. Modusnya berapa? Mikir kan Sufian kan? Modusnya jadi berapa kira-kira di sini?
Tidak ada di sini modusnya, ya. Tidak ada modus kalau misalkan angkanya seperti ini. Jadi modusnya tidak ada. Modus tidak ada ya. Nah, modusnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena syarat modus itu harus ada pembanding. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit ya. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyaknya masih sama, nah berarti ini jelas tidak ada modus. Gitu ya? Ngerti ya? Anak-anak? Nah, sip ya. Oke, Bapak hapus dulu yang ininya. Silakan kalian tentukan mean atau rata-ratanya. Gimana caranya? Mean atau rata-rata dari data tersebut. Cok, boleh lakukan perhitungan. Ini mungkin sampai 7.50 ya. Kita ngezoom ya. Nggak apa-apa kan ini terlalu lama ngezoom nggak sih? Atau mau tugas aja? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sampai 7.50 ya. Nanti ingatkan Bapak ya. Oke, sip. Sok hitung dulu. Oh, Pak izin ke toilet Karisa. Mangga Karisa. Baru dibaca sama Bapak. Oke, berapakah hasilnya? Ada yang sudah menemukan anak-anak hasilnya berapa? Meannya, rata-ratanya? Boleh kalau yang sudah menemukan dan masih malu di kolom chat diketikkan boleh. Silakan hasilnya berapa? 7 bukan, Pak? 7? Nggak tahu Bapak salah ngitung atau apa ya. Kalau nggak salah bukan. Bukan 7. Kalau nggak salah ya, tapi nanti kita sama-sama hitung lagi ya dari awal. Kalau nggak salah bukan 7. Coba hitung lagi. Sufian masa rata-ratanya 55,5. Orang nilainya aja rentannya dari 1 sampai 10. Rata-ratanya nggak akan mungkin 55. Sufian. Paling di antara 1 sampai 10 gitu. Ngerti gak maksud Bapak Sufian? Mana Sufian teh? Ada Sufian? Apa ngerti? Nah, ngerti ya. Coba dihitung lagi Sufian. Oke, kalau misalnya masih ini, coba rumus cara mencari rata-rata itu seperti apa rumusnya? Ditambahin dulu bukan sih, Pak? Ya, dijumlahin dulu ya semua datanya, tambahin nilainya, kemudian dibagi oleh banyaknya data atau jumlah frekuensi ya, Naila ya. Oke, sip. Oke, ada gak yang jawabannya benar? Coba Bapak kasih waktu 1 menit lagi aja deh. Ada gak ya jawabannya benar gitu? 12, Pak. Andi 12? Nggak mungkin 12, Andi. Karena kan tadi kata Bapak, nilainya itu hanya 1 sampai 10. Masa rata-rata nilai maksimalnya 10 ada rata-rata 12? Kan nggak ada kan? Ya nggak sih, Andi? Ya nggak? Nah, coba mungkin ada perhitungan yang salah, Andi ya. Dicek lagi. Oke, nah ini Bapak senang ya. Maksudnya kalian mau mencoba gitu ya untuk mengingat kembali, menghitung rata-rata walaupun memang masih belum ada yang benar. Oke, nggak apa-apa. Karena kan kita belajar gitu ya. Yang namanya belajar ya kalian harus mau coba. Baik itu nanti salah ataupun benar. Nah, benar syukur, salah nanti juga kita akan sama-sama tahu kebenarannya gitu. Ya, sip, mantap. 12 IPS 1. 3 bukan, Pak? 3 kayaknya masih bukan deh. 3. 4,5. 4,5 juga nampaknya bukan deh. Iya gak sih? Oke, kita sama-sama ya. Oke, kita lihat. Yang nilainya 5 itu ada 3 kan? Iya gak? Berarti dikalikan 3 dulu si 5-nya. 5 kali 3. Ditambah. Yang nilainya 6 ada berapa? 5. Ada 5 berarti 6 kali 5.
Yang nilainya 7 kali 4. kali 4. Ya kan? Kenapa kali 4 kan nanti ditambahin ya. 7 tambah Ya. 7 tambah 7 tambah 7. Ngerti ya maksud Bapak ya? Ditambah 8 ada berapa? Kali 6. 6. Kemudian 9 ada 1. 10 ada 1. 1. Nah, dibaginya hati-hati jangan salah. Baginya dengan jumlah yang mana? Frekuensi atau nilai? Frekuensi ya, banyaknya. Berarti ini 3 tambah 5, lihat yang dikurungin. Tambah 4, tambah 6, tambah 1, tambah 1. Baru kita hitung 5 kali 3 kan berapa? 15. 6 kali 5 30. 30. 7 kali 4 28. 8 kali 6 48. 9 kali 1 9. 10 kali 1 10 ya. Nah, hitung lagi. 5 tambah 3 8. 8 tambah 4. Atau gini, Bapak mah biasanya ngitungnya gini nih. Nih 4 tambah 6 kan supaya jadi 10 ya. 10. Terus ini kan 8 tambah 2 10. Jadi 20 ya semuanya ya? Iya 20. Nah, gitu kan? Oke. Baru kita hitung yang atas. 15 tambah 30 45 ya. 45. 45 tambah 28 70 73. 73. 73 tambah 48 111 ya. 121. 111 121. 7 berapa tadi teh? 73. Nah, 73 ditambah 48. 121, Pak. Oh iya, Bapak yang salah ngitung kayaknya. Iya benar. 121 ya. 121 tambah 9 130. 130. Berarti 130 tambah 10 ya? Iya, 140. Ah iya benar ya. Berarti Bapak. Oh sorry tadi Naila ya yang benar ya. Sorry Naila. Bapak kan kata Bapak juga tadi. Untung Bapak bilang kayaknya Bapak yang salah ya. Oke dibagi 20. Bagus Naila. Nah inilah perlunya kita harus mengoreksi ya. Supaya kita tahu Bapak yang salah atau kalian yang salah yang hitung ya. Jadi berapa 14 bagi 2 berarti ya? Tuh 7. Sip keren berarti tadi siapa Naila ya? Naila. Mantap Naila ya. Nah gitu ya, jadi jawabannya meannya itu adalah 7. Nah boleh silakan kalau yang perlu di screenshot saja ya. Nah sesuai dengan janji Bapak sampai 7.50, jadi silakan mungkin untuk median, kuartil bawah, kuartil atas, itu nanti kalian baca-baca lagi catatan di SMP ya. Nanti kalian boleh coba-coba di rumah, nanti di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kalian boleh melaporkannya mediannya berapa, kuartil bawahnya berapa, kuartil atasnya berapa. Oke, anak-anak bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sampai sini saja. Mungkin untuk data berkelompok nanti kita akan mulai di pertemuan selanjutnya. Kalian juga boleh baca-baca terlebih dahulu PDF yang Bapak kirimkan di Google Classroom. Itu sudah ada materinya. Jadi setelah ini kalau nggak salah, nah ada penyajian kelompok ya. Itu dibaca-baca dulu, dipahami dulu gitu ya. Yang penting dasarnya tadi kalian sudah tahu ya penyajian data seperti apa, kemudian cara menghitung mean, modus itu seperti apa gitu ya. Atau mungkin penasaran mau ngitung yang median? Kira-kira mediannya berapa? Satu lagi aja deh median. Berapa mediannya? Median itu apa sih? Nilai tengah. Nilai tengah, yes, that's right. Ada cara cepatnya. Berapa coba? Kamu bisa gak? Nilai tengah dari data ini. Cik, nih Naila langsung nih, mantap, euy. Kalau nggak salah angkanya angka bulat sih. Median kan ada yang 0,5 ya biasanya. Tapi kayaknya bulat. Coba deh kita tunggu. Ada yang sudah dapat? Tujuh. Oke, kita lihat ya. Cara cepatnya seperti ini. Kan nilai tengah ya. Berarti data yang ada di tengah. Dan ini harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Kalau untuk median. Ya,
Nah, di sini kebetulan udah terurut ya. Nilainya kan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga jadi tinggal gini aja nih. Kita cari selisihnya ya. 3 dengan 1 kan nyisa 2 ya. 2-nya simpan di sini. Kemudian 2 dengan 1 nyisa 1 kan satunya di sini. 1 dengan 6 nyisa berapa? 5 ya. 5-nya di sini. Nah, 5 dengan 5 kan habis. Berarti cuman yang di tengah itu yang ini. Berarti jawabannya adalah 7. Gitu ya. Cepet kan anak-anak ya? Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan anak-anak ya. Mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan dari Bapak ya. Nah, kita teruskan di minggu selanjutnya. Harapannya kalian bisa mengingat kembali ya. Utamanya tadi kuartil bawah, kuartil atas. Silakan dicoba sendiri di rumah. Dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa namanya penyajian data berkelompok. Jadi dibaca dulu. Itu aja mungkin ya. Nah, sebelum ditutup, ya tadi itu ada yang belum masuk ya. Yang belum ke absen sama Bapak. Coba Satria udah masuk belum? Kesatria. Belum ya sepertinya ya. Oke. Rivaldi sudah masuk belum? Ini ada Bu Emma. Rivaldi? Belum ya? Rivaldi belum. Satu lagi Shailendra. Shailendra ada belum? Berarti 3 orang yang belum ya. Berarti Satria, Rivaldi, sama Shailendra. Itu aja mungkin ya anak-anak ya. Nah, pertahankan semangatnya seperti ini. Jadi Bapak senang ketika memang tadi kalian terlibat aktif langsung ya dalam pembelajaran. Karena memang itu yang biasanya membuat pembelajaran hidup, kemudian kita senang dalam belajar. Gitu ya. Jangan takut salah, intinya ungkapkan saja apa yang kalian dapatkan, nanti kita sama-sama belajar. Itu aja mungkin dari Bapak, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga ya. Istirahat dulu. Oh.